Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini kita bisa bersama-sama bersatu hati dalam kebaktian doa pada hari Rabu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan untuk bisa mengikuti kebaktian doa di rumah masing-masing dengan sepenuh hati. Mari kita akan mulai ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami masih diberikan kesempatan yang luar biasa untuk boleh bersatu hati bersama-sama beribadah dalam kebaktian doa pada hari Rabu pada petang malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap hati kami, setiap pribadi kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh bersatu di dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan Tuhan waktu yang singkat ini dari awal sampai berakhirnya kebaktian doa ini dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan nanti boleh sungguh-sungguh firman hidup. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan pada malam hari ini melalui ibadah kami, ibadah doa pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh memuji nama-Mu dengan segenap hati kami. Kami boleh belajar firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, kami juga akan bersatu hati untuk berdoa bersama-sama. Kami serahkan Tuhan doa kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memuji Tuhan, sekalipun aku dalam lembah kelam. Kita akan terus memuji Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Ferry. Mari kita mengangkat satu pujian, Ya Tuhan, ku percaya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap mendengarkan firman-Mu sebagai landasan kami untuk menaikkan doa-doa kami. Pimpin kami dalam mendengarkan firman-Mu supaya hidup kami dapat diubahkan melalui firman-Mu. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, tema kita masih dalam tema yang sama, gereja komunitas yang melayani kebutuhan sesama. Kita akan melihat teladan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan di dalam dunia ini untuk melayani umatnya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara, saudara silahkan menyimak dan mungkin saudara bisa membaca di rumah juga, tidak apa-apa. Mari kita baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai pelayanan, Tuhan Yesus menyampaikan di sini melayani itu adalah merendahkan diri. Kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini, kalau di ayat-ayat seterusnya itu menceritakan bahwa tidak hanya menjadi manusia, tapi dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan sampai mati di kayu salib ini adalah sebuah pelayanan yang dia sendiri pernah menyatakan di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45 mengenai anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini merupakan pelayanan, dan pelayanan yang terbesar yang dia lakukan adalah dia menyelamatkan manusia melalui salib. Nah, kita akan melihat di sini ya tentang apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus mengenai kerendahan hati. Saudara, kalau berbicara mengenai kerendahan hati,
saya itu selalu berpikir dalam hati saya perlu belajar terus-menerus mengenai kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah suatu sikap yang bukan hanya satu kali kita pelajari terus kemudian selesai, otomatis kita menjadi seorang yang rendah hati, tidak. Tapi ini adalah proses yang harus kita alami terus-menerus, yang harus kita pergumulkan terus-menerus di dalam hidup kita. Jadi kalau mau boleh jujur ya, seorang pelayan Tuhan, semuanya, baik saya juga, saya itu selalu bergumul bagaimana saya melayani Tuhan. Kalau mau introspeksi diri setiap hari, mungkin saya mau jujur bahwa rendah hati adalah sesuatu yang sangat sulit dikerjakan. Sangat sulit sekali. Karena banyak godaan-godaan di dalam diri pribadi kita sebagai manusia, intern kita, itu yang membuat kita bisa saja tidak merendahkan hati di dalam pelayanan. Sebagai contoh, misalkan melayani Tuhan supaya ketika kita tampil dalam pelayanan, orang suka dengan kita, orang menyukai khotbah kita, terus kemudian kita melakukan pelayanan demi kita itu dikenal orang, kita melakukan pelayanan demi supaya orang lain senang dengan apa yang kita sajikan di dalam pelayanan. Nah, ini semuanya adalah manipulasi di dalam pelayanan, karena sejatinya yang kita layani itu bukan Tuhan, tetapi yang kita layani adalah diri kita sendiri. Nah, itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan bergumul mengenai hal itu. Bagaimana kami bisa melayani dengan layak di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Nah, selain itu juga ada beberapa orang Kristen yang bergumul mengenai dirinya, bagaimana dirinya melayani itu sebagai alat tukar berkat kepada Tuhan atau barter. Ada yang melayani dengan berkata, Tuhan, aku sudah melayanimu, ini pelayananku, mana berkatku. Atau Tuhan, aku mau melayanimu asalkan engkau melakukan ini pada aku, engkau menyembuhkan penyakitku, engkau melakukan ini dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah jebakan-jebakan di dalam melayani Tuhan. Dan itu menyeret kita kepada kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan orang lain, apalagi kepentingan kerajaan surga. Kita akan belajar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 5 sampai ayat 7 di dalam Filipi pasal 2 tadi. Hal apa yang terkandung di dalam kerendahan hati Tuhan Yesus di dalam melayani. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang pertama adalah melepaskan hak. Kerendahan hati adalah rela untuk melepaskan hak. Tuhan Yesus benar-benar menjadi sama dengan manusia, padahal dia adalah anak Allah. Dia putra tunggal Allah yang patut disembah. Dia adalah Sang Firman. Dia ada sejak awal dunia ini dijadikan. Bahkan dunia ini dijadikan oleh dia, karena dia Sang Firman. Dia ada sebelum kekekalan, sebelum bumi ini dibentuk, ini dia sudah ada. Dalam Yohanes mengatakan pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Jadi benar-benar dia setara. Di ayat yang ke-7 mengatakan melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia sama sekali tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mau melepaskan itu semuanya. Kerendahan hati adalah melepaskan hak, melepaskan kita, diri kita, dari kepemilikan kita. Tapi manusia susah untuk seperti itu. Banyak orang merasa bahwa kehormatan itu lebih penting, dan bahkan mereka berjuang bekerja hanya untuk sebuah penghormatan, berjuang bekerja hanya untuk kenikmatan, berjuang bekerja hanya untuk mendapatkan sebuah hak, sebuah kelayaan hidup. Tapi Tuhan Yesus yang dia lakukan adalah dia melepaskan itu semuanya untuk manusia. Itulah kerendahan sejati. Kerendahan hati sejati adalah melepaskan hak. Pada saat kita mendapatkan masalah, kita nggak menggunakan hak kita untuk membela diri kita, atau kita tidak melakukan sesuatu supaya kita aman dengan hak-hak kita, melepaskan hak kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, lepaskan hak dalam diri kita. Hak apa? Hak untuk memikirkan diri sendiri. Kita
punya hak untuk memikirkan diri sendiri, tapi kita berusaha untuk memikirkan pekerjaan Allah, memikirkan orang lain. Melepaskan hak untuk membalas kepada orang lain. Misalkan kita disakiti orang, kita punya hak juga untuk membalas. Tapi kita lepaskan itu dan kita memberikan tempat bagi Allah untuk membalaskannya. Tapi tentunya kita tidak berdoa dengan berkata, ya Tuhan tolong balaskan dendamku pada orang itu. Tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah mengampuninya. Melepaskan hak itu adalah melepaskan pengampunan, melepaskan hak untuk membalas. Kalau kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong balaskan dendamku, sama saja kita membalas, tapi kita menggunakan Tuhan, kita menyuruh Tuhan, kita memerintah Tuhan. Melepaskan hak artinya kita berpikir untuk mengampuni orang lain. Susah ya? Itu adalah kerendahan hati yang sejati. Kalau tidak, kalau tidak seperti itu, kita mentang-mentang kita adalah orang yang penting misalnya. Kita bisa berkata sama orang, kamu tuh bersalah sama aku, kamu gak tahu aku ya. Nah, itu sudah menggunakan kedudukannya untuk mengintimidasi orang yang bersalah kepada kita. Nah, kita perlu melepaskan hak, melepaskan pengampunan kepada orang, karena itu merupakan pelayanan yang sejati. Dan saudara tahu, orang yang kita ampuni itu, kalau dia dijamah oleh Roh Kudus, dia bisa bertobat dan kita bisa mendapatkannya. Dia mendapatkan dia kembali. Artinya dia bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus, jauh lebih berarti daripada kita marah-marah sama orang itu. Dan Tuhan Yesus sudah banyak sekali ayat yang mengatakan mengampuni, mengasihi orang yang bersalah kepada kita dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini tidak langsung terjadi seketika itu saja, tidak. Artinya Tuhan Yesus ini adalah penggenap dari rencana Allah. Jauh sebelumnya Allah sudah memiliki rencana, Tuhan Yesus yang melakukan rencana itu, menggenapi rencana itu, sehingga sampai akhirnya di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus juga tidak hanya menjadi manusia, tetapi dia mati di kayu salib, mati sampai disalib. Nah, tentunya itu punya tujuan. Tujuannya apa? Memang tujuannya menggenapkan rencana Allah. Tujuannya adalah supaya kasih Allah dapat dinyatakan kepada manusia. Tapi bagi manusia sendiri, Tuhan Yesus melakukan itu bagi kita orang berdosa, karena cintanya kepada kita. Artinya ketika dia melepaskan hak itu, ada tujuannya. Melepaskan hak untuk manusia. Yang pertama tadi melepaskan hak, yang kedua memikirkan pihak lain. Jauh sebelumnya, jauh sebelum Tuhan Yesus menggenapi ini, Tuhan sudah memikirkan tentang keselamatan manusia. Dia buat nubuatan-nubuatan tentang kehadiran Tuhan Yesus nantinya, dan akhirnya digenapi. Artinya yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah karena mengasihi kita orang berdosa. Dia memikirkan keselamatan manusia. Yang kedua, kerendahan hati adalah memikirkan orang lain. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Kalau kita hanya berkutat dengan diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri, maka mata kita akan tertutup dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Tapi kalau kita mau berhenti untuk memikirkan diri sendiri saja, maka mata kita akan terbuka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Artinya di sekitar kita itu banyak hal yang perlu kita kerjakan. Dan pada saat kita melihat banyak hal yang perlu dikerjakan, kita bekerja di sana, kita melayani di sana. Itulah pelayanan yang sejati. Kerendahan hati, melepaskan hak, kemudian kita memikirkan orang lain, memikirkan sesama kita. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita semuanya. Jadi ada dua hal yang perlu kita pelajari di dalam melayani Tuhan. Kemarin kita belajar bahwa kita diciptakan untuk melayani, kita diselamatkan untuk melayani. Jadi identitas kita adalah pelayan Tuhan. Dan bagaimana melayani? Kita harus merendahkan diri. Merendahkan diri artinya adalah kita melepaskan hak kita. Yang kedua, kita memikirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri kita sendiri.
Selamat melayani, selamat mempraktekkan kerendahan hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu ini. Kami ingin mempraktekkan kerendahan hati, karena ini merupakan pergumulan kami setiap saat menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Kami seringkali tergoda dengan diri kami untuk dihormati, untuk ditinggikan. Tetapi itu semuanya kami singkirkan ya Tuhan, karena kami telah melihat fakta Tuhan Yesus Kristus yang sudah merelakan dirinya, melayani umatnya, rela mati sampai di kayu salib. Dan saat ini Tuhan, kami ingin meneladani Tuhan Yesus dalam kerendahan hati yang sudah dilakukannya Tuhan. Tolong berkati kami supaya kami dapat mempraktekkan firman-Mu. Terima kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat, kita akan bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Sebelum kita berdoa, mari kita akan angkat satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami melayani-Mu. Terima kasih untuk kami saat ini dapat datang kepadamu, memuji, mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami menaikkan doa kami ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan atas negeri kami, bangsa Indonesia. Tuhan sudah memberkati bangsa kami melalui pemimpin kami yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dan seluruh masyarakat Indonesia, Tuhan, semuanya ada dalam kendali-Mu. Dan Tuhan sudah berkarya bagi negeri kami. Hanya kami saat ini berharap kepada Tuhan untuk Tuhan terus memberkati pemerintahan kami di dalam penanganan COVID-19, penanganan dalam menekan dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat vaksin. Kiranya Tuhan akan berkati usaha-usaha yang dilakukan ini, baik di pemerintahan pusat sampai pemerintahan di bawahnya Tuhan. Tenaga-tenaga kesehatan,
orang-orang yang Kau percayai sebagai relawan yang menyampaikan mengenai hal ini ya Tuhan, protokol kesehatan dan juga sebagainya, juga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Biarlah semuanya dapat Engkau pakai ya Tuhan untuk dapat menyampaikan mengenai program pemerintah untuk vaksin demi menekan penularan COVID-19. Kami rindu bangsa kami dapat dipulihkan dari pandemi ini. Terus Engkau terus berkati ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk para tenaga kesehatan yang saat ini harus berjuang mati-matian untuk menuntaskan masalah ini Tuhan, pandemi. Kami serahkan kepada Tuhan kehidupan mereka, masa depan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi keluarga mereka, di mana mereka berjuang dengan meninggalkan keluarga. Tuhan menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kami berdoa untuk rencana MUBES yang akan dilaksanakan di Semarang di STBI tanggal 12 Agustus. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, supaya MUBES ini dapat dilaksanakan dengan aman, tertib, dan semuanya dalam keadaan sehat setelah pulang dari MUBES tersebut. Kami mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk setiap panitia acara, perlengkapan dan sebagainya yang menyiapkan sarana prasarana untuk MUBES. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap organ-organ GGBI, baik itu BPN, Bamusnas, YRSB, dan YBI. Organ-organ yang sudah Tuhan tentukan, biarlah dalam pelayanannya dapat dilakukan secara maksimal. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya untuk melakukan tugas terbaik bagi kemuliaan Tuhan di Indonesia ini. Terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para pendeta yang saat ini sedang sakit. Berdoa untuk pemulihan pendeta Gunadi, untuk pemulihan pendeta Gendro, untuk pemulihan pendeta Ikomang, pendeta muda Ikomang, Andreas, dan juga pendeta-pendeta yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka. Serta kami ingat Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel, Pendeta Yuce Tairas dan Ibu Marike, di mana mereka semuanya sudah lansia, tetapi Tuhan terus memakai mereka dalam pelayanan. Kami hanya berdoa, kami mohon berkat-Mu untuk mereka, kesehatan dan kekuatan pasti Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk Pendeta Yuram sekeluarga yang saat ini sedang berduka karena ditinggal oleh ibu mertua tercinta, Ibu Sriati Kasil. Kami mohon Tuhan sendiri yang akan menolong, memberkati dengan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggal. Berdoa juga Tuhan untuk pelayanan yang dikerjakan di Gereja Baptis Indonesia Immanuel, live streaming dan juga Zoom yang dilakukan. Biarlah itu semuanya dapat menjadi sarana untuk jemaat-Mu dapat bertumbuh dalam Tuhan. Kami mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk cabang-cabang yang ada di Ngantang, di Kulu Bali, Tumbang Tahai, Jaya Makmur, Kasongan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, biarlah Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan menolong mereka dalam kesulitan mereka. Pasti Tuhan akan memampukan mereka untuk melewati segala persoalan. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Gereja Baptis Indonesia Immanuel Cabang Simolangit. Segala kebutuhan yang kami perlukan di setiap bulannya, kami mohon Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberkati. Juga jemaat-Mu sekalian Tuhan dalam kebutuhan sehari-hari, pasti Tuhan juga akan memenuhinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini memiliki pergumulan hidup ya Tuhan, baik itu rumah tangga, masa depannya, pekerjaan, anak-anak dan sebagainya. Tuhan kiranya akan menolong mereka supaya mereka mampu untuk melewati masalah yang ada, karena mereka hanya melewati saja, melintasi saja, tidak diam di dalam masalah tersebut. Sehingga kami berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati jemaat-Mu supaya jemaat-Mu sanggup untuk melewati masalah ini. Berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang sakit ya Tuhan, untuk Pak Mo, Pak Lukas Yono, Ibu Sumardi, untuk Ibu Muryati, untuk keluarga Pak Pandu, Ibu Clara, Ibu Bita dan juga Bapak Ray. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam masa pemulihan. Tuhan menguatkan
jiwanya, hatinya, supaya tetap mempercayai Tuhan dan berharap kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Tuhan ada kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan kami untuk surat izin di dalam ibadah. Kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami mendapatkan surat izin untuk beribadah, dan apa yang kami kerjakan dapat menjadi berkat bagi Simolangit dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami mengakhiri ibadah doa Rabu kami ini. Kami menyerahkan segala puji hormat kepadamu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.